Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaidah dari kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apa itu APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi otorisasi. Berarti anggaran negara merupakan dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun tertentu. Yang kedua, fungsi stabilisasi adalah menjaga, memelihara, dan menstabilkan anggaran negara terhadap pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan rencana dalam APBN. Yang ketiga, fungsi pengawasan, berarti setiap penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan yang ditetapkan dan sesuai dalam anggaran negara. Yang keempat, fungsi perencanaan, berarti anggaran negara berfungsi mengatur setiap kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang kelima, fungsi alokasi adalah anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian di mana alokasi tersebut bersifat umum. Yang keenam, fungsi distribusi mempunyai makna pengeluaran negara digunakan untuk kepentingan atas dasar kemanusiaan. APBN juga mempunyai tujuan yang pertama sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang kelima, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran APBN. Sumber penerimaan APBN, ada 3 sumber penerimaan APBN. Yang pertama, penerimaan pajak. Ada beberapa jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penjualan barang mewah. Dan yang keempat, bea materai. Yang kedua, sumber penerimaan bukan pajak. Ada 3 sumber penerimaan negara bukan pajak. Yang pertama, penerimaan sumber daya alam. Yang kedua, bagian laba atas BUMN. Yang ketiga, penerimaan lainnya. Sumber penerimaan yang ketiga yaitu hibah. Hibah yang menjadi sumber penerimaan negara adalah sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan pemerintah maupun swasta luar negeri. Jenis pengeluaran APBN. Yang pertama, belanja negara menurut organisasi, artinya anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi kementerian negara atau lembaga. Yang kedua, belanja negara menurut fungsi, artinya anggaran belanja negara dikelompokkan berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian. Yang ketiga, belanja negara menurut jenisnya. Ada 2 jenis belanja negara menurut jenisnya, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, faktor-faktor yang dominan dalam penyusunan anggaran. Ada 4 hal faktor yang dominan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, tujuan dan saran yang ingin dicapai. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dan yang keempat, faktor lain yang mempengaruhi anggaran antara lain peraturan pemerintah yang baru, pergerakan pasar, bencana alam, dan sebagainya. Mekanisme yang kedua, pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran. Ada 2 pihak yang dilibatkan dalam penyusunan APBN. Kedua pihak tersebut adalah pimpinan lembaga eksekutif atau presiden dan lembaga legislatif atau DPR. Mekanisme yang ketiga, siklus penyusunan anggaran. Siklus penyusunan anggaran terdiri atas 4 tahap, yaitu persiapan anggaran, ratifikasi, implementasi atau pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi.
Adapun pengaruh APBN terhadap perekonomian, yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. Yang kedua menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Maksudnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri. Yang keempat memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya. Yang kelima memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.